Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryadi, mahasiswa dari Unpam Serang, Prodi Sistem Komputer. Kali ini saya akan membuat video untuk simulasi sensor suhu. Sensor suhu yang menggunakan DHT, Arduino, ya, DHT dan Arduino. DHT ini digunakan untuk sensor digital mengukur suhu dan kelembabannya. Jadi menggunakan sensor ini untuk mengukur kelembaban di sekitar. Sensor DHT adalah komponen elektronika yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembaban udara secara digital. Sedangkan DHT sendiri berarti digital humidity dan temperature. Sensor ini sangat populer digunakan dalam berbagai proyek IoT karena ukurannya yang sangat kecil, harganya yang terjangkau, dan kemudian penggunaannya yang mudah. Cara kerja singkat DHT ini dengan mengukur perubahan kapasitansi yang disebabkan oleh perubahan suhu dan kelembaban. Perubahan kapasitansi ini kemudian diubah menjadi sinyal digital yang dapat dibaca oleh microcontroller seperti Arduino. Nah, Arduino sendiri adalah sebuah platform open source yang berbasis microcontroller, atau platform ini sangat populer digunakan oleh pemula maupun profesional karena kemudahan penggunaannya dan komunitas yang sangat besar. Arduino terdiri dari sebuah papan fisik atau hardware dan perangkat lunak software yang digunakan untuk memprogram papan tersebut. Fungsi Arduino itu sendiri sebagai otak dari sebuah proyek elektronik. Ia dapat membaca input dari berbagai sensor seperti sensor DHT ini dan kemudian memproses data tersebut untuk menghasilkan output yang diinginkan. Misalnya menyalakan LED, menggerakkan motor, atau mengirim data ke komputer. Selain menggunakan DHT, Arduino digunakan juga LCD yang biasa digunakan itu LCD 1602 atau 16X2 ya. Adalah sebuah layar kristal atau liquid crystal display yang memiliki 16 karakter pada setiap baris dan total 2 baris. Layar ini sering digunakan untuk menampilkan teks atau angka pada proyek-proyek berbasis microcontroller. Fungsi dari LCD ini digunakan untuk menampilkan informasi yang dihasilkan oleh microcontroller seperti nilai suhu dan kelembaban yang dibaca oleh sensor DHT. Dan kita juga menggunakan buzzer. Buzzer ini dapat digunakan untuk memberi tanda ketika terjadi suatu kondisi tertentu. Misalnya ketika suhu ruangan terlalu tinggi atau ketika ada gangguan pada sistem. Selain itu mungkin akan gunakan juga dot matrix ya. Selain itu kita juga akan menggunakan dot matrix. Dot matrix yang digunakan ini adalah dot matrix 8x8. Jadi satu keping dot matrix itu terdiri dari 8 baris LED dan 8 kolom ya. Jadi terdapat titik-titik LED terdiri dari 8 ke bawah dan 8 ke samping ya. Jadi totalnya itu kurang lebih 64 LED ya. Nah, dot matrix 8x8 sebuah modul tampilan yang terdiri dari 64 LED yang disusun dalam bentuk matriks ya.
Jadi 8 kali 8 ya. Setiap LED dinyalakan atau dimatikan secara individu sehingga memungkinkan kita untuk menampilkan berbagai macam pola, bentuk atau bahkan animasi sederhana. Jadi nanti ini digunakan untuk menampilkan teks dan sebagainya. Fitur utama dari dot matrix ini bisa digunakan untuk menampilkan teks sederhana seperti angka, huruf, atau kata-kata pendek ya. Bisa juga sebenarnya untuk menampilkan grafik dan sebagai indikator suatu sistem ya. Cara kerjanya dia dari microcontroller atau tadi Arduino mengirimkan data ke IC pengontrol ini. Nah, IC pengontrol ini menerjemahkan data tersebut dan mengirimkan sinyal ke LED yang sesuai ya. LED yang menerima sinyal akan menyala, sedangkan yang tidak menerima sinyal akan mati ya. Nah, keunggulan dari dot matrix 8x8 ini harganya terjangkau dan mudah digunakan. Nah, banyak library-nya untuk Arduino aja. Library-nya lumayan banyak juga. Fleksibel juga ya, dapat digunakan di berbagai macam proyek. Nah, penggunaan dasarnya, penggunaan bersama Arduino ini platform yang sangat populer untuk mengontrol dot matrix. Dengan Arduino kita bisa membuat berbagai proyek kreatif untuk mengontrol dot matrix dengan Arduino. Kita perlu sambungkan pin-pin pada dot matrix ke Arduino sesuai dengan diagram. Nah, selain itu juga kita butuh library-nya. Jadi library yang sesuai digunakan untuk memudahkan komunikasi antara Arduino dan dot matrix tersebut ya. Tidak lupa juga dengan programnya ya. Semua itu di coding menggunakan program pada Arduino IDE ya, mengontrol LED pada dot matrix dan menampilkan hasil yang diinginkan. Jadi nanti dari kesemua ini kemungkinan kita menggunakan berapa item ya, mulai dari sensor DHT untuk suhunya, Arduino untuk otaknya, LCD 16X2 untuk menampilkan suhunya, misal suhunya berapa, lembab atau tidak. Nah, terus buzzer juga, buzzer ini digunakan ketika misal suhu terlalu tinggi atau terlalu rendah ya. Dan dot matrix ini untuk sekedar informasi saja ya. Nah, saya sudah membuat ininya programnya dan saya mensimulasikannya secara online ya di situs Walkwi. Nah, kita langsung saja ke situs Walkwi-nya. Ya, ini program yang sedang berjalan ya, programnya. Jadi ini codingannya semua untuk menjalankan sebuah program. Nah, dan ini ya, ini dot matrix yang dimaksud tadi ya, yang 8x8 ini mungkin ada berapa pin ya, 1, 2, 3, kemungkinan 4, jadi semua ada 8 pin dot matrix ya. Nah, ini sensor DHT ini, sensor DHT untuk mendeteksi suhu di udara ya. Nah, ini LCD 16X2-nya nanti akan menampilkan suhunya, kelembabannya. Nah, sedangkan ini Arduino ini adalah otaknya, otak dari semuanya ya. Semua program yang ada di sini semua diupload ke dalam sini, ke dalam otak microcontrollernya ya. Nah, di sini ada saya tambah relay untuk mengaktifkan buzzer ya. Jadi ketika suhu terlalu tinggi atau rendah gitu, nanti dari sini akan mengaktifkan relay ini untuk membunyikan si buzzer ini ya. Untuk membunyikan buzzer.
Jadi selain buzzer, saya juga menambahkan LED ini. LED ini untuk ya sama fungsinya seperti buzzer ini. Jadi ketika ada alarm berbunyi, buzzer ini berbunyi, maka LED ini juga akan menyala ya. Nah, coba kita jalankan dulu. Nah, ini sudah jalan ya programnya. Tuh, ini .matic ini untuk menampilkan informasi ya, informasinya. Nah, sedangkan ini untuk menampilkan suhunya nih. Suhunya ada berapa, 24 derajat Celcius ya. Dan sekarang posisi kelembabannya adalah 40%. Nah, ini semua dalam bentuk simulasi ya. Jadi sebelum kita praktek langsung ke bentuk hardware sesungguhnya, kita bisa mensimulasikannya di situs ini ya, Walkthrough ini ya. Kita bisa mensimulasikannya dulu apakah berfungsi dengan normal atau tidak. Kita bisa mensimulasikannya dulu. Jadi sebelum kita melakukan proyeknya di hardware yang sesungguhnya, kita simulasikan dulu secara online ya. Nah, ini ada diagram-diagramnya ya, ini library-nya, apa saja yang dibutuhkan. Nah, jadi semua program ini butuh library-nya. Jadi di sini kita menggunakan library Parola ya, dan library DHT sensornya. Ya mungkin cukup segini saja ya informasinya. Semoga bermanfaat. Nah, untuk yang bingung nih, jika yang bingung membuat seperti ini, di Walkthrough ini sudah menyediakan untuk membuat sensor yang sederhana, lebih sederhana daripada ini ya. Ini saya contohkan untuk yang sensor yang sederhananya. Yang sederhananya, kita tinggal nyari aja nih. Kita maunya pakai apa gitu. Ya. Nah, kita kan pakai Arduino ya, ini Arduino. Kita klik aja Arduino. Nah, kita ini mau bikin program apa? Di sini semua banyak semua tuh program-programnya. Jadi Walkthrough ini bisa dibilang lumayan lengkap ya untuk simulasi Arduino-nya. Simulasi Arduino banyak sekali di sini, lumayan lengkap. Kita tinggal pilih saja kita mau apa. Nah, seperti misal tadi kan tentang sensor ya, sensor suhu kan, DHT ya. Kita cari yang menggunakan DHT. Mana DHT. Sensor suhu DHT. Kita cari mana dia? Proyek. Di sini banyak sekali ya contoh-contoh yang bisa kita pelajari. Ada di mana ya? Itu ada tombol pencariannya nggak sih? Nah, ini apa ini? Mungkin oke buat ini apa bikin apa gitu lah. Nah, ini LED yang muter nih. Ini ya, kalau ini untuk kayak pintu itulah. RPC ya, ini Mega Arduino Uno. Saya Arduino Uno. Coba kita ke Arduino Uno apa ini? Tidak. Kita nyari yang sensor DHT. Nah, ini sensor DHT nya, ada sensor DHT nya. Nih, ini sensor yang ini ya, yang DHT tadi. Mana? Ini. Nah, ini sudah ada tuh, jadi tinggal kita gunakan saja. Tinggal kita copy-nya, kita coba jalankan. Nah, tuh ya. Ini yang simpelnya seperti ini. Jadi cuma cukup Arduino, sensor DHT dan LCD 16X2 tadi. Ya. Jadi nggak mesti ada segala macam-macam, juga nggak perlu. Ini yang sederhananya, jadi cuma cukup tiga alat saja, 3 perangkat saja ya.
sensor DHT, Arduino, dan LCD 16X2. Nah, itu jika kalian ingin praktek menggunakan ini sensor DHT yang sederhana. Jadi untuk mengukur kelembapan atau suhu di suatu ruangan bisa hanya menggunakan 3 alat ini saja ya. Nah, ini program-programnya. Nanti program ini tinggal disalin saja semua, di-upload menggunakan program Arduino IDE ya. Biasanya kalau untuk Arduino itu dia aplikasi atau program itu menggunakan Arduino IDE. Nah, jangan lupa untuk library-nya juga harus dipasang, karena jika tidak ada library-nya maka program tersebut tidak bisa berjalan ya. Jadi library ini wajib diinstal ya, diinstal di Arduino-nya, Arduino IDE-nya ya. Nah, oke, mungkin itu saja ya, jadi sedikit tambahan. Mohon maaf ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.